Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik semua, hari ini kita ada pelajaran apa? Nah, benar semua, bahasa Arab. Nah, sebelumnya mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai? Sebelumnya ini ibu mau mengabsen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Oke. Adelia hadir? Adam hadir? Terus Bintang hadir? Zulfa, bagus. Alhamdulillah hari ini semua hadir. Oke, gimana adik? Gimana adik-adik kabarnya hari ini? Baik semua? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita nanti akan melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang isim. Kita review sebentar ya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang isim. Isim itu berdasarkan jumlahnya ada 3. Yang pertama apa? Isim mufrad. Yang kedua isim musanna, dan hari ini kita akan belajar tentang isim jamak. Nah, kita review sebentar. Isim mufrad berarti isim. Isim mufrad adalah kata benda yang menunjukkan jumlahnya 1. Yang kedua isim musanna. Musanna apa? Oke, baik. Isim musanna itu kata benda yang menunjukkan jumlahnya 2. Dan sekarang kita akan belajar tentang isim jamak. Nah, isim jamak ini adalah suatu kata benda yang menunjukkan bendanya itu jumlahnya banyak ya, betul, banyak atau lebih dari 2. Nah, sebelumnya lagi kita kemarin sudah belajar tentang angka. Kita kemarin sudah hafalan kan angka 1 sampai 10. Nah, masih ingat? Harusnya masih dong. Oke, angka 1 sampai 10 kita murojaah dulu. Baik, semua sudah siap? Bagus. Ya, angka 1 bahasa Arabnya apa? Wahidun. Baik. 2, isnani. 3, salasatun. 4, arba'atun. 5, khamsatun. 6, sittatun. 7, sab'atun. 8, samaniyatun. 9, tis'atun. 10, asyaratun. Nah, itu tadi angka Arab. Angka Arab tadi yang wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun sampai asyaratun tadi berdasarkan jenisnya apa jenisnya coba? Ada yang tahu? Ya, itu tadi angka yang menunjukkan jenis ya. Yang 1 sama 2 itu laki-laki, yang 3 sampai 10 tadi perempuan atau mu'annas. Jangan lupa laki-laki dalam bahasa Arab apa namanya? Muzakkar. Kalau perempuan mu'annas. Pintar. Oke, sekarang kita mau belajar tentang apa itu isim jamak dan penerapannya dalam adat dan ma'dud. Nah, adat ma'dud ini namanya bilangan. Nanti kita kolaborasikan yang bilangan 1 sampai 10 sama isim jamak. Karena ini adalah rumusnya. Oke. Kita akan nanti tuh Ibu akan memberikan penjelasan tentang isim jamak. Nanti bisa kalian perhatikan nanti di pertengahan. Nanti Ibu akan beri soal. Nah, di situ menguji kemampuan kalian setelah menyerapkan penjelasan dari Ibu. Oke.
sekarang ini tentang isim jamak. Nah, isim jamak, isim kata benda. Jamak artinya banyak atau lebih. Banyak itu berarti jumlahnya lebih dari 2, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Nah, isim jamak adalah kata benda yang menunjukkan jumlah lebih dari 2. Nah, isim jamak ini dibagi menjadi 3 atau ada 3 macam. Yang pertama, jamak mudzakkar salim. Yang kedua, jamak muannats salim. Dan yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak mudzakkar salim. Ada yang udah pernah dengar apa itu jamak mudzakkar salim? Ada yang sudah tahu? Coba, siapa yang sudah tahu? Angkat tangan. Oh, jangan malu-malu. Ayo, yang sudah tahu siapa? Oke, kalau belum ada yang tahu, didengarkan baik-baik ya. Jamak mudzakkar salim. Jamak tadi apa? Ya, kata benda yang jumlahnya lebih dari 2. Terus, kata yang kedua adalah mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Jenisnya laki, dan salim. Salim ini artinya apa? Salim itu artinya dia selamat. Nah, maksudnya selamat apa? Nah, dia ini salim ini selamat dari huruf ilah, huruf yang cacat. Dan jamak mudzakkar salim ini bentuknya beraturan. Oke. Ya, ini jamak mudzakkar salim. Yang kedua nanti ada jamak muannats salim, dan yang ketiga ada jamak taksir. Oke. Pembahasan yang pertama, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki yang lebih dari 2. Nah, bagaimana cara membuat jamak mudzakkar salim? Nah, gini ya. Ini dalam isim itu bisa diubah dari bentuk mufrad diganti bentuk musanna. Kemarin kita sudah belajar. Nah, sekarang dari bentuk mufrad ini kita akan rubah menjadi bentuk jamak. Nah, gitu. Isim mufrad dijadikan sebagai isim jamak mudzakkar salim. Bagaimana? Ini dia tata caranya. Yang pertama, kita hilangkan dulu harokat huruf terakhirnya. Setelah harokat huruf terakhirnya kita hilangkan, yang kedua kita bisa mengharokati itu. Seumpama tadi kan harokat huruf terakhirnya kan gitu ya. Kita ganti menjadi domah tok, bukan domah tanwin. Kita ubah menjadi domah dan kita tambahi wawu sukun dan nun fathah. Jadi domah ditambah wawu sukun dan nun fathah, atau cara yang kedua kita ubah menjadi kasroh ditambah ya sukun dan nun. Oke, ini contohnya. Kata muslimun. Muslimun harokat huruf terakhirnya apa? Domah tanwin. Nah, kita hilangkan dulu domah tanwinnya. Kita hilangkan domah tanwinnya. Sudah hilang? Nah, sekarang kita tambahi. Yang cara pertama, kita tambahi harokat domah, wawu, dan nun. Menjadi musli. Mu ditambahi panjang. Muslimuna. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi muslimina. Jadi dari kata muslimun yang berarti dia itu kan bentuknya jamak isim mufrad. Nah, dia kita ubah menjadi isim jamak mudzakkar salim menjadi muslimun atau muslimina. Gitu. Paham? Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua tadi apa? Nah, yang kedua ini adalah isim jamak muannats salim. Nah, jamak muannats salim kebalikan dari jamak mudzakkar salim. Ya kan? Ya.
jamak muannats salim. Jamak tadi ya artinya lebih dari 2, muannats artinya perempuan, dan salim selamat dari huruf ilah. Jamak muannats salim isim yang menunjukkan jumlah lebih dari 2 berjenis perempuan dan selamat dari huruf ilah. Kalau tadi contohnya adalah muslimun, sekarang contohnya adalah muslimatun. Gimana itu muslimatun? Kan muslimun mudzakkar, muslimatun muannats. Muslimatun, cara mengubah isim mufrad ke bentuk isim jamak. Ini jamak muannats salim, lebih, menurut ibu ini lebih gampang. Kalau kalian nanti gimana nggak tahu. Oke. Cara mengubahnya, yang pertama sama, kita hilangkan dulu harokat huruf terakhirnya. Kan muslimatun, tunnya hilangkan dulu, sama taknya. Nah, kita taknya ini nggak cuma harokatnya, taknya kita hilangkan dulu, tak kita kerkep. Nah, taknya ini nanti kita akan beri evolusi di akhir. Caranya kan muslimatun, kita tambahi huruf alif sama huruf tak yang terbuka. Jadi tak yang tertutup tadi kita ganti dengan huruf tak yang terbuka. Dari kata muslimatun menjadi muslimatun atau muslimatin. Nah, itu caranya merubah dari isim mufrad ke bentuk isim jamak muannats salim. Tuh. Dan yang terakhir, kita ada di jamak taksir. Nah, gimana sih? Apa tuh jamak taksir itu apa? Ada yang tahu? Jamak taksir. Jamak taksir itu jamak, kan jamak yang menunjukkan apa? Bilangan yang lebih dari 2. Taksir itu apa? Taksir itu kayak dikira-kirakan. Kalau jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan, jamak yang bentuknya itu apa? Berubah dari awalnya. Itu namanya jamak taksir. Jadi kalau kita mau tahu jamak taksir, biasanya kita itu membuka kamus ya. Kalian punya kamus? Nah, nanti kalau mencari jamak taksir itu dibuka di kamus. Oke. Nih, ada beberapa contoh jamak taksir. Ada kata tobibun. Tobibun artinya apa? Seorang dokter. Seorang dokter, kalau dia kan tobibun itu mudzakkar, berarti dia ke jamak mudzakkar salim. Oh tidak, tobibun itu termasuk ke dalam jamak taksir, makanya dia menjadi jamaknya bukan tobibuna, menjadi atiba'u. Ayo, mana bingung? Ya, itu jamak mudzakkar. Jamak taksir ini kita biasanya lihat di kamus gitu. Contoh lagi, kata babun. Kata babun, sebuah pintu, kalau kita mau menjamakkan menjadi banyak pintu, maka akan menjadi jamaknya, bentuknya menjadi abwabu. Bukan babuna, bukan babina, tapi abwabu. Ada lagi, kolamun. Kolamun satu buah pulpen, kita akan jamakkan menjadi banyak pulpen, maka akan menjadi aqlamu. Itulah jamak taksir. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan? Yuk, siapa yang mau tanya? Gak apa-apa, tanya aja kalau belum jelas. Oh, baik. Ini temanmu ada yang tanya, Bu, kalau jamak mudzakkar salim gimana? Jelasin lagi. Oke, masih ada yang kurang paham ternyata. Jamak mudzakkar salim. Kita flashback ke kemarin dulu. Kemarin kita sudah belajar jamak isim mufrad, isim musanna, ya. Kita sudah belajar 2 ini. Terus kita kemarin kan ini ya,
isim mufrad kita bentuk ke isim musana. Masih ingat? Contohnya muslimun menjadi ayo menjadi apa kalau dijadikan isim musana dulu? Muslimah nih sama muslimai nih. Nah, sekarang kalau kita bentukkan ke dalam bentuk jamak bagaimana? Tadi yang sudah Ibu terangkan. Kita caranya. Yuk, apa tadi caranya yang pertama? Kita hilangkan harokat huruf terakhirnya dulu. Muslimun, di kata mimnya, di harokat mimnya kita hilangkan dulu. Muslim, mimnya nggak ada harokatnya. Habis itu kita kasih harokat domah. Kalau kita kasih harokat domah, kita tambahi dia wawu sukun dan nun fathah. Nah, gitu. Menjadi apa? Ayo, menjadi apa dulu? Muslimun. Terus muslimmu ditambahi wawu sukun sama nun fathah menjadi muslimuna. Tuh. Muslimuna itu bentuk yang pertama. Ada lagi bentuk yang kedua, jamak mudzakkar salimnya. Menjadi apa? Tadi dari domah tanwinnya kita ubah menjadi harokat kasroh. Kalau kita kasroh berarti kita tambahi dia ya sukun dan nun fathah menjadi muslimina. Nah, gitu Bu. Nah, kita harus matangkan dulu nih. Dari bentuk mufrad ke bentuk jamak kalian harus paham betul. Gitu ya. Dari muslimun menjadi muslimuna atau muslimina. Tuh. Ada lagi dia mau tanya? Udah jelas? Oh, mau contoh lain. Contoh lain apa? Ini ya, mudarisun. Mudarisun artinya apa? Seorang guru. Satu, jumlahnya satu kan? Mudarisun. Satu. Jangan termasuk isim mufrad. Kita ubah ke bentuk jamak mudzakkar salim. Akan menjadi gimana? Ayo yang tanya tadi. Gimana? Mudarisun menjadi mudarisuna atau menjadi mudarisina. Nah, gitu, bagus. Itu tadi adalah jamak mudzakkar salim. Semua sudah jelas? Apa itu jamak mudzakkar salim? Bagaimana cara membentuk jamak mudzakkar salim? Sudah jelas? Sekarang Ibu tanya lagi. Tadi jamak mudzakkar salim sudah clear, sudah jelas. Sekarang jamak muannats salim sudah clear? Baik. Dan yang terakhir adalah jamak taksir. Bagaimana cara mengetahui merubah ke bentuk jamak taksir? Ya, bagus, kita melihat kamus. Nah, sebenarnya ada rumusnya di jamak taksir, tapi banyak rumusnya di jamak taksir ini, ya cuma satu, tapi lebih dari satu. Dan untuk tingkatan kalian belum diajarkan untuk menjadi mudarisuna atau menjadi mudarisina. Nah, gitu, bagus. Itu tadi adalah jamak mudzakkar salim. Semua sudah jelas? Apa itu jamak mudzakkar salim? Bagaimana cara membentuk jamak mudzakkar salim? Sudah jelas? Sekarang Ibu tanya lagi. Tadi jamak mudzakkar salim sudah clear, sudah jelas. Sekarang jamak muannats salim sudah clear? Baik. Dan yang terakhir adalah jamak taksir. Bagaimana cara mengetahui merubah ke bentuk jamak taksir? Ya, bagus, kita melihat kamus. Nah, sebenarnya ada rumusnya di jamak taksir, tapi banyak rumusnya di jamak taksir ini, ya cuma satu, tapi lebih dari satu. Dan untuk tingkatan kalian belum diajarkan untuk merubah ke bentuk jamak taksir. Gitu. Nanti bisa dilihat di buku Dursuluhnya. Di situ ada beberapa contoh langsung dijamakkan ke jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannats salim. Oke. Yang selanjutnya, kalau isim jamak kita sudah dong banget, sudah jelas, kalian sudah paham, kita akan masuk ke
penerapan isim jamak. Tapi sebelumnya, Ibu mau beri kalian pertanyaan dulu. Sudah siap? Oke, kita lisan saja ya. Kita lisan. Yang pertama Adelia. Adelia, tolong dijamakkan isim berikut ini. Kata tajirun. Apa jamak dari kata tajirun? Sudah tahu? Apa Adelia? Bagus. Adelia menjawab tajiruna au tajirina. Berarti Adelia sudah paham. Sekarang siapa yang mau coba? Gak usah Ibu tunjuk. Yang mau coba ini ya. Ibu beri pertanyaan. Tolong dibuat ke bentuk jamak, ke bentuk isim jamak. Kata majalatun, bentuk jamaknya apa? Majalatun. Majalatun, sebuah majalah. Ada yang tahu? Ya, bagus. Zulfa. Zulfa apa Zulfa? Bagus. Bentuk jamaknya, namanya dulu apa? Jenisnya apa? Majalatun dibentukkan jamak menjadi jamak. Jamak muannas salim menjadi majallatun. Pintar. Atau majalah, majallatin. Bagus. Nah, ini dari teman-teman kalian udah paham. Sekarang ini Ibu akan beri contoh. Nah, sebelum Ibu beri contoh, ini Ibu, ini ya, tadi sudah dicatat? Oh, belum. Oke, kalau belum, silahkan dicatat dulu. Ibu mau istirahat ya. Sekarang ini dicatat dulu. Habis itu mencatat 5 menit. Jangan lama-lama. Mencatat ini 5 menit. Nanti habis ini kalian akan latihan soal berubah dari isim mufrad ke bentuk isim jamak. Oke, mencatatnya sudah semua? Nah, oke. Sekarang Ibu akan beri soal. Soalnya cuma ada 5, tapi jawabannya ada 10. Ya, ini nanti dibentuk ke dalam isim jamak. Karena isim jamak ada jamak mudzakkar salim sama muannas salim. Kalau di jamak taksir oke, bentuk ke dalam jamak taksir. Tapi ini belum tekankan ke jamak taksir. Jadi kalian akan bentuk ke jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Seperti contohnya itu apa? Contohnya kayak tadi, muslim kan ada muslimun sama muslimatun, dibentuk ke dalam bentuk jamaknya. Muslimun menjadi muslimuna atau muslimina, dan muslimatun menjadi muslimatun atau muslimatin. Itu jadi Ibu pakai bahasa Indonesia kan bentuk ke jamaknya. Kayak bahasa Arab kalau kalian nggak tahu. Soal yang pertama adalah pedagang. Seorang pedagang. Pedagang bahasa Arabnya apa? Tajirun. 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 Seorang pedagang laki-laki. Diubah menjadi bentuk jamak mudzakkar salim. Dan tajirotun, pedagang perempuan, diubah menjadi bentuk jamak muannas salim. Soal yang pertama itu seorang pedagang. Yang kedua adalah guru. Seorang guru. Guru apa? Guru laki-laki. Satu orang guru laki-laki. Mudarrisun. Seorang guru perempuan. Mudarrisatun. Bagus. Yang ketiga, seorang insinyur. Oke, sudah tahu bahasa Arabnya apa insinyur? Bagus. Yang keempat, seorang kepala sekolah. Nah, kepala sekolah harusnya udah tahu semua apa itu bahasa Arabnya. Yang selanjutnya adalah
Seorang, nomor 5, seorang menteri. Apa bahasa Arabnya menteri? Kalau menteri laki-laki adalah wazirun. Kalau menteri perempuan, bagus, waziratun. Tuh, ada 5 soal. 5 soal akan menjadi 10 jawaban. Jadi jawaban kalian ada 10. Harusnya 5 menit ini sudah. Sudah selesai semuanya? Yuk, dikerjakan sendiri-sendiri, sebisanya, semampunya. Ini baru bentuk jamaknya ya. Tuh. Nanti habis ini kita akan ke rumus adat dan ma'dud. Karena adat dan ma'dud itu membutuhkan bentuk isim jamak. Nah, isim jamak ini tuh dibutuhkan di adat dan ma'dud yang angka 1 sampai 10. Lebih tepatnya 3 sampai 10. Oke. Dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, kita bahas. Ya. Kita bahas yang pertama tadi. Seorang pedagang. Bahasa Arabnya tajirun. Tajirun jamak mudzakkar salimnya apa? Tajiruna atau tajirina. Oke. Sekarang yang kedua jamak muannats salimnya apa? Tajiratun. Tajiratun berarti tajiratun atau bagus. Sekarang urut absen ya. Guru dari Adelia. Ya, mudarrisuna dan mudarrisina dan mudarrisatin dan mudarrisatun. Oke. Ya, bagus. Sekarang Adam nomor 3. Dan yang Zulfa. Waziruna, wazirina. Para menteri perempuan, waziratin dan waziratun. Nah, kali udah bagus. Dah. Ada yang benar semua? Ada yang salah semua? Masa salah semua? Harusnya udah benar. Alhamdulillah, udah ada 3 yang benar semua. Ini Adam kenapa? Salah nomor berapa? Oh iya, yang kepala sekolah. Oke, nggak apa-apa. Aku udah tahu ya apa jawabannya yang benar. Ya udah paham? Ya, kalau udah paham, kita lanjutkan materi kita tentang rumus adat dan ma'dud. Ya, kita lanjutkan ke rumus adat dan ma'dud. Rumus kalau kalau angka 1 sama angka 2 itu kita nggak masalah. 1 sama angka 1 sama angka 2 angkanya mudzakkar, benarnya juga mudzakkar, angkanya muannas, benarnya juga muannas. Nah, kita akan lebih ekstra dalam rumusnya. Kita harus paham rumusnya itu yang rumus 3 sampai 10. Di sini 3 sampai 10 adat itu bilangannya dan ma'dud itu yang dibilang katanya. Kalau kata yang dibilangnya itu mudzakkar, maka adatnya harus berlawanan. Namanya mudzakkar. Tapi kalau adatnya muannas, ma'dudnya muannas, berarti adatnya mudzakkar. Contohnya, seumpama yang mudzakkar dulu 3 muslim kan laki-laki, mudzakkar, berarti adatnya muannas. Berarti muslim apa? Jamaknya apa? Bentuk jamaknya muslim apa? Muslimina. Kita pakainya yang isma ya. Muslimina. Berarti adatnya salah satu
muslimina. Tuh, itu bentuknya. Dan kalau seumpama kita balik ke yang dibalik, makdudnya perempuan, adatnya berarti harus laki-laki atau muzakkar. Berarti ini muslimatin. Nah, udah tahu muslimatin 3 kan harus lebih dari 2, itu pakainya jamak. Tuh, muslimatin berarti pakai salah satu, bener nggak? Masa salah satu muslimatin, bener? Tidak ya. Berarti ini akan memakai apa? Salah su muslimatin. Bener itu, karena kan berlawanan. Angka 3 sampai 9 itu adat dan makdudnya berlawanan. Tuh, kalau adatnya perempuan, makdudnya laki-laki. Dan di angka 3 sampai 9 ini, kata yang dibilang atau makdudnya harus berupa isim jamak. Makanya tadi kita belajar isim jamak. Tuh. Tuh ya. Itu tentang adat dan makdud. Nah, kalau ada jamnya udah mau habis. Ini udah mau habis. Kita lanjutkan pelajaran. Kalau masih ada yang bingung, bisa kita lanjutkan pelajaran besok. Kita di pertemuan besok kita akan lanjutkan lagi, masih bahas tentang adat dan makdud lagi. Tapi sebelum itu, ibu nanti akan kasih kalian PR. Jadi kalian biar tahu mengerjakan dulu. Kalau kalian nggak paham di PR itu, tapi kalian mengerjakan sebisa mungkin semampu kalian. Nanti kalau kalian nggak bisa, pertemuan besok kita akan bahas. Oke? Jadi itu akan beri kalian tugas untuk dikerjakan di rumah yang ada dan nanti dari sini semua. Nah, karena ini jamnya sudah habis, ibu mau beri kesimpulannya. Tadi kita belajar tentang apa? Isim jamak. Isim jamak ada dibagi menjadi 3 macam: jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, sama jamak taksir. Nah, caranya sudah tahu, sudah paham cara membentuknya jamak isim jamak tadi ya. Nah, dan tadi kita juga ada poin pentingnya adalah di adat dan makdud. Kalau adat dan makdud 1 sampai 2 jenisnya sama. Kalau adatnya muzakkar, makdudnya muzakkar, adatnya muannats, makdudnya muannats. Tapi kalau bilangan 3 sampai 10, adat dan makdudnya berlawanan dan makdudnya harus berupa isim jamak. Nah, itu ya. Ini telah selesai. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan di hati kalian. Ibu minta maaf. Dan selamat mengerjakan.